Video kali ini merupakan tutorial pengerjaan analisis korelasi dan regresi sederhana menggunakan Microsoft Excel. Namun sebelumnya kita akan review sedikit mengenai analisis korelasi dan regresi linear. Nah, jadi secara umum terdapat dua macam hubungan ya antara dua variabel atau lebih, yaitu analisis korelasi, di mana analisis korelasi ini berkaitan dengan tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Nah, yang kedua itu adalah berkaitan dengan bentuk hubungan dari dua variabel atau lebih ya. Nah, ini adalah analisis regresi. Jadi, regresi ini adalah metode analisis statistik untuk menganalisis dan memodelkan secara sistematis hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini akan minimal ada dua variabel. Variabel pertama adalah variabel terikat atau disebut variabel dependent atau variabel tidak bebas ya, atau variabel tergantung dan seterusnya. Ini biasanya notasinya Y. Kemudian ada variabel bebas atau variabel independent atau explanatory variable dan seterusnya. Biasanya notasinya X. Jika hanya satu berarti X, tapi kalau lebih dari satu maka variabel bebas ini notasinya berarti X1, X2 dan seterusnya. Nah, kalau hubungannya itu hanya antara satu variabel bebas dengan variabel terikat, maka ini merupakan kasus regresi linier sederhana. Tapi apabila variabel bebasnya lebih dari satu, ini termasuk regresi linier berganda. Itu ya. Nah, regresi ini dipakai untuk mengukur besarnya pengaruh perubahan pada variabel terikat yang diakibatkan perubahan pada variabel bebas ya. Nah, biasanya dimodalkan dalam bentuk seperti ini. Ini ada YI ini adalah variabel terikatnya. Kemudian ada alpha ini adalah intercept ya. Kemudian ada beta ini adalah koefisien atau slope-nya ya. Koefisien dari variabel bebas atau slope-nya. Kemudian ada XI ini adalah variabel bebas. Jikanya ada satu ya berarti beta X ya. Tapi kalau ada lebih dari satu berarti beta 0, X1 ya. Beta 1, X2 dan seterusnya. Ditambah dengan ini adalah random error-nya. Nah, baik, kita langsung ke soalnya. Sebuah pabrik manufaktur komponen plastik ya ingin mengevaluasi pengaruh kecepatan ini ada perubahan sedikit. Pengaruh tekanan operasi terhadap tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi ya, persentasenya. Nah, data dikumpulkan dari 30 kali proses produksi, di mana pada setiap proses dicatat tingkat operasinya dan tingkat kesesuaian produknya yang dihasilkan. Nah, manajemen ingin mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara tekanan operasi dan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi dan bagaimana hubungan antara tekanan operasi dan tingkat kesesuaian produk. Jadi, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah ingin mengetahui apakah terdapat hubungan linear. Nah, untuk pertanyaan kedua, ya, yang pertanyaan pertama adalah apakah terdapat hubungan linear ya. Sedangkan untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana hubungan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa hubungan antara dua variabel atau lebih itu ada dua. Pertama terkait dengan tingkat keeratannya ya, ada atau tidaknya hubungan. Yang kedua adalah bagaimana bentuk hubungan itu. Nah, untuk ada tidaknya hubungan atau keeratan hubungan ini berarti berkaitan dengan analisis korelasi gitu ya. Nah, sedangkan kalau bagaimana hubungan antara tekanan operasi dan tingkat kesesuaian produk ini berarti regresi gitu ya. Oke, jadi kalau korelasi itu hanya ada atau tidak, erat atau tidak gitu ya hubungannya. Sedangkan kalau regresi itu bagaimana hubungannya ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, di sini tadi ya kita punya 30 data ya.
masing-masing data, tekanan operasi, dan persentase kesesuaian. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama adalah apakah terdapat hubungan linier? Kita bisa menggunakan analisis korelasi. Di sini kita bisa menggunakan data, kemudian data analisis, lalu kita bisa pilih correlation ya. Ya, correlation. Oke. Nah, di sini tinggal kita inputkan saja range-nya. Karena di sini antara dua variabel ya. Kita blok datanya. Nah, kemudian ini group by kolom ya. Karena kita groupingnya by kolom bukan berdasarkan baris ya. Berdasarkan kolom B dan kolom C ya. Kemudian labels in first row. Kemudian output range kita pengen misalnya di sini. Ya. Kalau mau di worksheet baru boleh ya. Lalu kita okekan. Nah, ini adalah hasil dari analisis korelasi ya. Nah, outputnya ini merupakan matriks korelasi. Jadi membandingkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, misal di sini membandingkan hubungan antara tekanan operasi dengan tekanan operasi. Nilai koefisien korelasinya 1. Jadi kalau koefisien korelasi itu nilainya antara min 1, kemudian 0, min 1 sampai 1 ya. Min 1 itu mendekati 1 atau mendekati min 1 itu berarti dia semakin kuat. Ya, cuman arahnya berbeda. Kalau positif berarti ya korelasinya positif, kalau negatif berarti berkebalikan. Nah, tapi kalau semakin menjauhi 1 atau min 1 alias 0 ya, itu berarti dia tidak memiliki korelasi. Di sini kita bisa lihat tekanan operasi dengan tekanan operasi ya. Ini satu ya, pastilah ya, pasti korelasinya akan sempurna. Kenapa? Karena nilai yang dibandingkan tuh sama gitu ya. Tekanan operasi dibandingkan dengan tekanan operasi lagi ya pasti sama. Begitu juga yang persentase kesesuaian dengan persentase kesesuaian ini nilainya 1 ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membandingkan dua variabel berbeda nih ya. Di sini ada minus 0,8. Nah, ini adalah koefisien korelasi antara variabel persentase kesesuaian ya dengan tekanan operasi. Kita bisa lihat karena nilainya negatif berarti arahnya itu negatif ya, berarti korelasinya negatif dan nilainya 0,8 ya mendekati 1 berarti bisa dibilang kuat gitu ya. Jadi ada korelasi atau ada hubungan antara persentase kesesuaian dengan tekanan operasi ya, di mana ini kekuatannya hubungannya ini erat dan dia berkorelasi negatif. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana hubungannya? Ya, untuk bagaimana hubungannya ini tidak cukup dengan seberapa erat saja gitu ya. Jadi kita ingin tahu seberapa besar sih pengaruh perubahan variabel independennya terhadap variabel dependen. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu variabel step 1 ya. Kita akan menentukan variabel dependent atau variabel perikatnya ya, dan variabel independen. Nah, variabel dependennya adalah persentase kesesuaian, dan variabel independennya adalah tekanan operasi ya. Variabel dependen tadi notasinya adalah Y, dengan variabel independen notasinya adalah X. Nah, kita ingin lihat bagaimana sih hubungannya. Nah, tahap kedua adalah kita melakukan regresi linier. Karena di sini hanya ada satu variabel independen, berarti regresi linier sederhana. Nah, caranya kita klik data, lalu data analysis, kemudian kita cari di sini regression, ya.
regression ini ya. Oke. Nah, kemudian kita input Y-nya. Y tadi apa? Variabel dependennya. Variabel dependennya adalah presentasi kesesuaian. Kita ambil aja labelnya juga ya. Ini labelnya masuk. Terus variabel X-nya adalah tekanan operasi. Kemudian label confidence levelnya 95% ya. Nah, kemudian kita pilih mau di mana, misalnya di sini ya. Posisinya. Kita oke. Nah, ini keluar hasilnya ya. Nah, kita lihat dulu. Hasilnya di sini adalah parameter regresinya, parameter model regresinya. Kemudian di sini adalah digunakan untuk menguji apakah modelnya ini signifikan atau tidak. Nah, kalau di sini untuk menguji apakah setiap koefisiennya itu signifikan atau tidak. Nah, sebelum kita menyimpulkan ya bagaimana hubungannya dan bagaimana model regresi ini, kita akan melakukan uji dulu gitu ya. Kita akan melakukan uji model yang kita buat ini tuh udah oke atau belum gitu ya. Untuk melakukan uji itu ada dua ya, ada dua model, ada dua uji. Pertama adalah uji overall. Uji overall ini untuk menguji model regresi secara simultan. Ya. Nah, untuk uji overall ini kita akan menggunakan ini ya. Oke. Nah, di sini step 1 kita akan tentukan hipotesisnya, di mana H0-nya adalah beta ring 0. Tahap satunya adalah beta tidak sama dengan Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita akan menentukan daerah kritis. Daerah kritisnya adalah tolakan 0 jika tolakan 0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka kita bisa langsung lihat saja p-value-nya ya. Jika p-value-nya kurang dari alfanya. Kalau di sini tadi alfanya 0,05 ya. Nah, step 3 adalah kita menentukan kesimpulan. Oke. Nah, pertama kita fokus dulu di sini ya. Untuk melakukan uji overall itu, kita akan melihat di sini di bagian ANOVA ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada regression, residual, dan total. Jadi konsepnya mirip seperti ANOVA tadi. Ya, ini memang ANOVA ya. Jadi konsepnya sama. Jadi variasi total itu
dipecah menjadi variasi karena regresi dan variasi karena residual. Nah, variasi karena regresi itu maksudnya apa? Jadi variasi karena regresi itu adalah variasi yang bisa dijelaskan oleh model regresi ya. Jadi variasi akibat adanya variabel independen karena ada X-nya. Karena di sini ada satu ya, berarti variasi yang dikarenakan oleh si X satunya ini ya. Apa tadi ini ya, tekanan operasi gitu. Nah, kalau residual ini adalah variasi yang tidak bisa dijelaskan oleh model regresi, di mana variasinya ini berasal dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dari model. Jadi mungkin ada apa variabel lain, misalnya selain tekanan operasi, misalnya suhu atau yang lainnya gitu ya, itu tidak dimasukkan ke dalam model. Atau bisa juga karena apa fluktuasi proses atau juga noise atau kesalahan pengukuran. Nah, konsepnya sama. Di sini kita akan membandingkan rataan kuadrat apa namanya regresi dengan residual. Kalau misalnya variasi karena regresi itu lebih besar daripada residual, maka eh, dia signifikan gitu ya. Jadi variasinya itu disebabkan oleh adanya variabel independen gitu. Nah, jadi kita bisa lihat significance F-nya itu adalah 8,8 kali 10 pangkat minus 10 ya. Maka karena ini kurang dari 0,05 ya, berarti kesimpulan kita adalah tolak H0 ya. Jadi kesimpulannya adalah tolak H0 karena 8,8 kali 10 pangkat min 10 kurang dari 0,05 ya. Nanti step 4-nya adalah interpretasi. Nah, bahwa model regresi ini signifikan secara statistik ya. Model regresi ini signifikan secara statistik. Berarti kita bisa bilang bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Nah, nanti modelnya seperti apa gitu ya. Modelnya seperti apa? Nah, tadi kan kita udah tahu ya bahwa model regresi itu kan Y sama dengan alfa ya. Ditambah beta kali X plus errornya ya. Nah, berarti di sini kita lihat A-nya ini apa gitu ya. A-nya ini apa? A-nya adalah intercept-nya ya. Nah, kita lihat di hasil yang selanjutnya nih di sini. Kita lihat intercept. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah intercept-nya ini signifikan atau tidak gitu ya. Itu kita akan melakukan uji lagi. Yaitu uji yang kedua adalah uji parsial ya. Yang kedua, kita melakukan uji parsial. Tahapannya sama, kita melakukan uji hipotesis, menentukan daerah kritisnya juga sama, lalu kita melakukan kesimpulan dan interpretasi. Nah, sini kita langsung saja ya. Nanti silakan teman-teman dijabarkan ya untuk hipotesisnya, begitu juga daerah kritisnya, kesimpulannya, dan interpretasinya seperti apa. Nah, di sini adalah kita lihat intercept. Kita langsung lihat aja, untuk koefisien dari intercept ini adalah 133,122 ya. Nah, ini standar error, t-stat. Langsung aja lihat ke p-value-nya. Nah, ternyata p-value-nya ini adalah 5,5 kali 10 pangkat min 22. Artinya apa? Oh, intercept-nya ini signifikan gitu. Jadi, kita akan gunakan koefisiennya gitu ya, karena dia signifikan secara statistik. Nah, di sini ada lower dan upper. Ini maksudnya adalah dengan keyakinan 95%, kita itu yakin bahwa si intercept-nya ini ya, koefisien intercept-nya itu berada di antara
123,35 sampai 142,89 gitu ya. Nah, untuk di modelnya kita gunakan aja koefisien yang di sini, berarti Y karena dia signifikan ya, berarti kita bisa gunakan model ini ya. Y sama dengan alfanya itu adalah 133,12 ditambah beta. Beta ini adalah koefisien dari variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya adalah tekanan operasi, kan? Nah, kita lihat koefisiennya adalah minus 3,22. Namun, apakah koefisiennya ini signifikan atau tidak? Nah, kita lihat. Ternyata p-value-nya adalah 8,8 kali 10 pangkat min 10, gitu ya. Artinya dia signifikan, gitu ya. Artinya dia signifikan, sehingga kita tulis saja di sini. Karena ini minus berarti ini ya ditambah min. Langsung aja lah ya. Minus 3,22 X plus error gitu. Nah, berarti model regresi ini bisa kita pakai gitu ya. Dia signifikan secara statistik. Nah, ya, jadi uji overall ini untuk menguji model regresi secara simultan, tapi kalau uji parsial itu kita menguji koefisiennya satu per satu, gitu ya. Nah, di sini juga sama ya untuk lower upper ini artinya kita yakin 95% bahwa koefisien tekanan operasi ini berada di antara min 3,9 sampai min 2,4 gitu ya. Nah, kalau misalnya dia nggak ngelewatin 0 itu kesimpulannya adalah signifikan ya. Ini kan dari 123 sampai 142 itu tidak melewati 0 ya. Begitu juga yang ini min 3,9 sampai min 2,4 itu tidak melewati 0 berarti dia signifikan dan terbukti juga di p-value-nya ya. Oke. Nah, berarti kita udah dapat nih model regresinya seperti ini. Nah, model regresi ini bisa kita gunakan untuk mengestimasi. Jadi, misalnya saya punya X11 ya. Jadi tekanannya itu 11. Nah, saya bisa menebak ya atau mengestimasi berapa nilai Y-nya, berapa estimasi persentase kesesuaian produknya. Ya, kita gunakan aja model ini 1,12 dikurangi 3,22 dikali dengan si X-nya yaitu 11. Nah, jadi estimasinya kalau berdasarkan model ya, itu adalah dengan X sama dengan 11 atau apa namanya dengan tekanan 11 maka estimasi tingkat kesesuaiannya adalah 97,7% gitulah ya. Sebenarnya kalau kita lihat di data di sini yang 11 tuh 98% aktualnya ya, tapi tidak masalah ini karena model ya jadi estimasi jadi ada saja kemungkinan error itu gitu ya. Ini nanti yang akan memperlihatkan seberapa bagus sih modelnya. Nah ya, jadi kita sudah bisa membuktikan bahwa model regresinya ini signifikan gitu ya, termasuk koefisien-koefisiennya sehingga kita bisa gunakan untuk mengestimasi. Nah, kemudian di output ini juga ada beberapa parameter di sini ya. Ada multiple R, ada R square, adjusted R square, standard error, dan observation. Oke, nah apa itu uh, multiple R? Jadi multiple R ini adalah menunjukkan hubungan yang kuat gitu ya antara variabel dependent dan variabel uh, apa independennya ya. Karena nilainya 0,86. Jadi dia kuat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada R square. R square ini 0,744. Artinya apa? 70. Ini interpretasinya ya. Interpretasinya adalah 74%. 74,4% variansi variasi variasi tingkat
kesesuaian produk dapat dijelaskan oleh variabel tadi ya, tekanan operasi gitu ya. Ya, jadi yang menarik di sini biasanya lihat ya. Kemudian ada adjusted R square. Jadi kalau adjusted R square itu ketika nilai R-nya itu berubah-ubah. Nah, tapi kalau kita lihat di sini adjusted R square-nya itu 0,735. Ini menunjukkan modelnya itu cukup stabil ya setelah penyesuaian jumlah variabel. Kemudian di sini ada standar error ya. Jadi kalau standar error itu berarti range-nya, jadi rata-rata kesalahan prediksi modelnya itu adalah plus minus 2,7 ya, 2,73 persentase kesesuaian tadi ya. Kemudian observation ini adalah jumlah observasi. Kurang lebih seperti itu untuk analisis regresi dan juga analisis korelasi.